dianggap sudah tidak aman lagi digunakan, karena kunci DES dapat ditemukan secara brute force. Silakan lihat kembali video materi tentang data encryption standar. Oleh karena itu, perlu diusulkan sebuah standar algoritma enkripsi yang baru sebagai pengganti DES. Lembaga Standar dan Teknologi Amerika yaitu National Institute of Standards and Technology (NIST) mengusulkan kepada pemerintah federal Amerika Serikat untuk membuat sebuah standar kriptografi baru. Kali ini, NIST mengadakan lomba terbuka untuk membuat standar algoritma kriptografi yang baru tersebut. Standar tersebut kelak diberi nama Advanced Encryption Standard atau AAS. Terkait cara kelahiran AAS melalui lomba terbuka ini memang tergolong cukup unik, karena hal ini berbeda dengan sejarah kelahiran DES. Kita tentu masih ingat bahwa DES dikembangkan oleh perusahaan IBM. Pemerintah Amerika menunjuk IBM untuk menghasilkan sebuah algoritma enkripsi yang akan menjadi standar enkripsi simetri. Namun, karena merupakan penunjukan dari pemerintah, tentu saja publik suka menaruh kecurigaan bahwa jangan-jangan ada rahasia di dalam DES yang tidak pernah dipublikasikan, yang mungkin saja menjadi pintu belakang bagi pemerintah untuk mendekripsi pesan-pesan yang dicurigai. Misalnya saja, bagaimana angka-angka di dalam kotak S tersebut dihasilkan. Hal ini tidak pernah dijelaskan. Oleh karena itu, untuk menghapus kecurigaan publik, maka kali ini pembentukan AAS diserahkan kepada umum. Di dalam lomba tersebut dituliskan persyaratan algoritma yang akan menjadi AAS. Pertama, algoritma yang baru tersebut termasuk ke dalam kelompok algoritma kriptografi simetri berbasis cipher block. Artinya enkripsi dilakukan terhadap blok-blok plain text. Kedua, seluruh rancangan algoritma harus publik. Tidak ada yang dirahasiakan dan tidak ada yang disembunyikan. Ketiga, panjang kunci fleksibel, yaitu bisa 128 bit, 192 bit, atau 256 bit. Hal ini berbeda dengan DES yang panjang kuncinya hanya 56 bit. Yang keempat, ukuran blok yang dekripsi adalah 128 bit. Bandingkan dengan DES yang ukuran bloknya 64 bit. Yang kelima, algoritma yang baru harus dapat diimplementasikan baik sebagai software maupun hardware. Dari sejumlah proposal algoritma yang masuk, juri kemudian melakukan penilaian. Para juri yang terdiri dari ahli-ahli kriptografi, akademisi, dan praktisi menilai algoritma dari segi keamanan, kepraktisan, maupun kemudahan implementasinya baik secara hardware maupun software. Dari sejumlah proposal tersebut, juri memilih 5 algoritma sebagai finalis AAS. 5 finalis tersebut adalah yang pertama algoritma Rindoll. Ini algoritma yang dibuat oleh Vincent Richman dan Johan Diamond dari Belgia. Yang kedua adalah algoritma Serpent, dibuat oleh Ross Anderson, Eli Biham, dan Lars Knudsen, yaitu warga berkebangsaan Inggris, Israel, dan Norwegia. Yang ketiga adalah algoritma Tufis. Ini adalah algoritma yang dibuat oleh tim yang diketuai oleh seorang kriptografer terkenal, yaitu Bruce Schneier. Yang keempat adalah algoritma RC6. Ini adalah algoritma yang dikembangkan oleh laboratorium RSA. Dan yang kelima adalah algoritma Mars, yaitu algoritma yang dikembangkan oleh IBM. Dari 5 finalis ini, algoritma Rindoll mendapat 86 suara, Serpent 59 suara, Tufis 31 suara, RC6 23 suara, dan Mars 13 suara. Karena algoritma Rindoll memperoleh suara yang tertinggi, maka pada bulan Oktober tahun 2000, NIST mengumumkan untuk memilih algoritma Rindoll sebagai pemenang. Dan pada bulan November tahun 2001, algoritma Rindoll ditetapkan sebagai Advanced Encryption Standard. Jadi harus diingat bahwa algoritma enkripsinya bernama algoritma Rindoll, sedangkan standar enkripsinya bernama AAS. Diharapkan algoritma Rindoll menjadi standar kriptografi yang dominan, paling sedikit selama 10 tahun. Ini Johan Diamond dan Vincent Richman
yang mengembangkan algoritma Rindle. Spesifikasi algoritma Rindle adalah sebagai berikut. Rindle mendukung panjang kunci yang bervariasi, mulai dari 128 bit sampai 256 bit 32 bit. Jadi ukuran kuncinya bisa 128 bit, 160, 192, sampai 256 bit. Ukuran kunci yang bervariasi ini lebih banyak daripada yang ditetapkan di dalam persyaratan. Di dalam persyaratan lomba, ukuran kuncinya hanyalah 128, 192, dan 256. Panjang kunci dan ukuran blok dapat dipilih secara independen. Artinya, ukuran kunci dan ukuran blok tidak harus sama. Setiap blok dienkripsi dalam sejumlah putaran tertentu, sebagaimana halnya di dalam DES. Dan untuk setiap putaran menggunakan kunci internal yang berbeda. Karena AAS menetapkan panjang kunci hanya 128, 192, dan 256, maka dikenal 3 varian AAS, yaitu AAS 128, AAS 192, dan AAS 256. Untuk versi AAS 128, panjang kuncinya adalah 4 word. 1 word itu setara dengan 32 bit, berarti 128 bit. Ukuran bloknya juga 4 word, atau 128 bit. Dan jumlah putarannya adalah 10 putaran. Sedangkan untuk AAS 192 dan AAS 256 dapat dibaca panjang kunci dan ukuran bloknya pada tabel berikut. Secara de facto, hanya ada 2 varian AAS, yaitu AAS 128 dan AAS 256. Karena akan sangat jarang pengguna menggunakan kunci yang panjangnya 192 bit. Angka 192 juga bukanlah angka perpangkatan dari 2, sehingga angka ini tidak lazim digunakan. Dengan panjang kunci 128 bit, maka terdapat sebanyak 2 pangkat 128 kemungkinan kunci, yaitu sama dengan 3,4 kali 10 pangkat 38 kemungkinan kunci. Ini jumlah yang sangat besar sekali. Jika komputer tercepat saat ini dapat mencoba 1 juta kemungkinan kunci setiap detiknya, maka akan dibutuhkan waktu selama 5,4 kali 10 pangkat 24 tahun untuk mencoba seluruh kemungkinan kunci tersebut. Jika komputer tercepat dapat mencoba 1 juta kunci setiap milidetik, maka waktu yang dibutuhkan masih tetap sangat lama, yaitu 5,4 kali 10 pangkat 18 tahun untuk mencoba semua kemungkinan kunci. Ini artinya, serangan brute force untuk mencoba semua kemungkinan kunci pada algoritma Rindle itu membutuhkan waktu komputasi yang sangat lama. Algoritma Rindle yang akan dijelaskan di sini hanyalah Rindle 128 bit, yaitu ukuran bloknya 128 bit dan panjang kuncinya juga 128 bit. Tidak seperti DES yang berorientasi bit, maka Rindle beroperasi dalam byte. Setiap putaran di dalam Rindle menggunakan kunci internal yang berbeda. Kunci internal tersebut dinamakan round key. Proses enchippering melibatkan 2 operasi dasar, yaitu operasi substitusi dan permutasi. Secara garis besar, algoritma Rindle yang beroperasi pada blok 128 bit dengan kunci yang juga 128 bit adalah sebagai berikut, yaitu di luar proses pembangkitan kunci putaran atau round key. Yang pertama adalah prosedur add round key. Prosedur ini melakukan operasi XOR antara state awal, yaitu blok plain text, dengan chipper key. Chipper key adalah kunci eksternal yang diberikan oleh pengguna. Tahap ini disebut juga dengan initial round atau putaran awal. Kedua, melakukan putaran sebanyak NR min 1 kali. NR adalah parameter jumlah putaran. Pada versi AES 128 bit, NR-nya sama dengan 10. Proses yang dilakukan pada setiap putaran adalah 4 prosedur sebagai berikut, yaitu sub-bytes, yaitu substitusi byte dengan menggunakan tabel substitusi atau SBOB. Kedua adalah shift row, yaitu pergeseran baris-baris array state secara wrapping atau sirkuler. Ketiga adalah mix column, yaitu mengacak data di masing-masing kolom array state. Keempat adalah add round key lagi, yaitu melakukan XOR antara state sekarang dengan round key. Dan pada putaran terakhir, yaitu hanya 3 operasi saja, yaitu sub-bytes, shift row, dan add round key. Atau dalam bentuk blok diagram, algoritma Rindle secara garis besar digambarkan sebagai berikut. Blok plain text yang berukuran 128 bit dinyatakan dalam sebuah variabel yang bernama state.
State terlebih dahulu di XOR-kan dengan kunci putaran yang ke-0. Kunci putaran yang ke-0 ini tidak lain adalah chipper key atau kunci eksternal yang diberikan oleh pengguna yang panjangnya juga 128 bit. Operasi XOR antara state dengan kunci putaran yang ke-0 dinyatakan di dalam prosedur add round key. Selanjutnya masuk ke dalam sejumlah putaran, yaitu sebanyak nr-1 kali putaran. Pada setiap putaran, state mengalami 4 buah transformasi, yaitu transformasi subbytes, transformasi shift rows, transformasi mixed column, dan add round key, yaitu XOR antara state dengan kunci putaran yang KI. Selanjutnya, untuk putaran yang terakhir, state hanya mengalami 3 transformasi, yaitu transformasi subbytes, transformasi shift rows, dan add round key, yaitu XOR state dengan kunci putaran yang terakhir. Inilah yang menghasilkan blok ciphertext yang juga dinyatakan di dalam state. Berikut ini adalah kode program algoritma Ringdoll secara garis besar dalam bahasa C untuk mengenkripsi plain text yang panjangnya 16 byte, menghasilkan ciphertext yang panjangnya 16 byte, dan menggunakan kunci eksternal dari pengguna yang panjangnya juga adalah 16 byte. Di dalam fungsi Ringdoll, terdapat variabel matrik yang bernama state yang berukuran n baris kali n kolom. Jumlah barisnya adalah 4, jumlah kolomnya adalah 4. Jadi matrik state ini berukuran 4 kali 4. Kunci putaran disimpan dalam larik RK yang banyak elemennya adalah jumlah putaran ditambah dengan 1. Kenapa sebanyak jumlah putaran ditambah dengan 1? Karena elemen yang ke-0, yaitu RK0, digunakan untuk menyimpan kunci eksternal dari pengguna. Kunci putaran ini dibangkitkan melalui prosedur key expansion. Selanjutnya, untuk mengenkripsi plain text menjadi ciphertext, terlebih dahulu plain text disalin ke dalam matriks state melalui prosedur copy plain text to state. Kemudian, matriks state ini di XOR-kan dengan kunci putaran yang ke-0, yaitu RK0, yang sama nilainya dengan kunci eksternal dari pengguna, melalui prosedur add round key. Lalu masuk ke dalam sejumlah putaran, yaitu sebanyak jumlah putaran dikurang 1. Untuk setiap putaran R dari 1 sampai jumlah putaran dikurang 1, matriks state mengalami 4 transformasi, yaitu subbytes, shift rows, mixed column, dan add round key, yaitu XOR antara matriks state dengan kunci putaran yang ke R. Sedangkan pada putaran terakhir, hanya ada 3 transformasi, yaitu subbytes, shift rows, dan add round key, yaitu XOR antara matriks state dengan kunci putaran yang terakhir. Selanjutnya, matriks state disalin ke dalam larik ciphertext melalui prosedur copy state to ciphertext. Inilah yang menjadi ciphertext dari blok plain text yang bersangkutan.